Kisah sapi bertanduk emas. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang pangeran bernama John. Ia dibesarkan dengan kasih sayang yang mendalam dan perhatian lembut dari orang tua Sri Baginda. Karena itulah Sri Paduka tumbuh menjadi pribadi yang berkemauan kuat. Beliau tidak takut kepada siapapun. Paduka, sudah tiba saatnya santapan Baginda. Aku tidak lapar. Aku ingin meninggalkan istana karena aku merasa cukup bosan. Namun Baginda telah memerintahkan agar Paduka tidak meninggalkan istana untuk sementara waktu. Apakah kau berani menentangku? Ini adalah titah Baginda, Paduka. Jika terjadi sesuatu, biarkan aku yang menyelesaikannya. Patuhilah hanya perintahku. Mengerti? Hamba mengerti, Paduka. Pangeran John pergi ke desa bersama para pengawalnya. Kami ingin kue itu. Singkirkan orang-orang itu. Paduka, tetapi mereka datang lebih dahulu. Apakah engkau menolak perintah kami? Tidak, Paduka. Akan hamba laksanakan segera. Kalian semua, pergilah sekarang. Pangeran telah datang. Kami ingin kue kami. Bawakan yang terbaik sekarang juga. Segera, Paduka. Paduka, hamba sangat lapar. Bolehkah hamba memohon sedikit kue Paduka? Apa ini? Siapa engkau? Bau tubuhmu busuk dan penampilanmu kotor. Pengawal, usir dia segera. Mohon Paduka, hamba sungguh kelaparan. Hamba memohon sedikit makanan. Seret dia dari hadapan kami sekarang juga. Pergilah segera jika tidak ingin membuat pangeran semakin murka. Sudah selesai, Paduka. Mari kita kembali. Dia telah merusak suasana hati kami. Paduka, hamba mendengar ada seorang yang memiliki sapi bertanduk emas. Apakah Paduka berkenan? Benarkah? Itu luar biasa. Bawa kami menemui pemilik sapi itu. Siap, Paduka yang mulia. Para pengawal membawa pangeran untuk bertemu dengan pemilik sapi itu. Kami mendengar engkau memiliki sapi bertanduk emas. Benarkah? Benar, Paduka. Hamba memang memiliki sapi bertanduk emas sejati. Apakah Paduka berkenan membelinya dari hamba? Ya, kami ingin membelinya dan memeliharanya sendiri. Kami akan membayar harga tertinggi. Sekarang, di manakah sapi bertanduk emas itu? Sapi hamba memang bertanduk emas, namun ada sesuatu yang mungkin Paduka belum ketahui. Tubuhnya penuh luka dan baunya sangat busuk. Oh, bisakah engkau membawanya untuk kami lihat? Bisa, Paduka, tetapi ada satu aturan. Saat menungganginya, Paduka tidak boleh mengatakan bahwa lukanya berbau busuk. Mengapa kami tidak boleh mengatakannya? Karena pemberinya telah melarang hamba untuk mengatakan demikian. Jika Paduka mengatakannya, pasti akan datang bahaya besar. Baiklah, kami setuju mengikuti aturanmu. Lalu ia membawa sapi itu untuk diperlihatkan kepada pangeran. Inilah sapi bertanduk emas yang Paduka kehendaki. Oh, tanduk ini benar-benar emas. Dan ia memiliki, Mohon berhenti, Paduka. Ingatlah apa yang telah hamba sampaikan. ya. Hampir saja kami lupa. Pengawal, siapkan pembayaran untuknya, dan kami akan membawa sapi ini untuk dipelihara di istana. Baik, Paduka. Terima kasih, Paduka. Pangeran John kemudian membawa sapi bertanduk emas itu ke istana untuk dirawat. Bagaimana? Apakah sapi ini merepotkanmu? Tidak, Paduka. Kami rasa makanan yang engkau berikan belum cukup. Pergilah dan bawa lagi. Baik, Paduka. Akan hamba ambil sekarang. Sapi ini, dari segi penampilan, memang indah dan bahkan bertanduk emas. Tetapi di sisi lain, lukanya sangat busuk. Oh tidak, kami tanpa sadar mengatakan lukanya berbau busuk. Seketika, sapi itu berubah menjadi seorang penyihir tua. Siapa engkau? Apakah Paduka tidak mengingat hamba dari kios kue? Engkaulah yang memohon kue kepada kami tempo hari? Benar sekali, Paduka. Dan mengapa engkau datang ke istana kami? Hamba datang untuk memberi pelajaran. Paduka sombong, tidak baik hati, dan tak punya belas kasih. Hari ini Paduka akan belajar menempatkan diri. Apa yang hendak engkau lakukan kepada kami? Dan di mana sapi bertanduk emas kami? Paduka pasti tahu jawabannya. Sapi bertanduk emas itu tidak hilang, melainkan Paduka sendiri yang akan menjadi sapi dengan luka busuk. Oh tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Pengawal, tolong aku. Setelah mengucapkan kutukannya kepada Pangeran John, penyihir itu lenyap tanpa jejak. Mengapa? Mengapa aku menjadi seekor sapi seperti ini? Aku tidak bisa menerimanya. Pangeran John, yang dulunya hidup di istana dengan makanan berlimpah dan banyak pelayan, kini jatuh menjadi sapi dengan luka busuk. Hidup sengsara di hutan. Sepertinya di sini rumputnya sedikit. Aku harus mencari tempat lain.
Ia berjalan mencari rumput, dan di suatu tempat, ada orang-orang berdiri di dekatnya. Ada bau busuk sekali. Dari mana asal baunya? Ia melirik dan melihat sang pangeran. Jadi kau yang berbau busuk. Pergi sekarang juga. Tolong jangan usir aku. Aku sangat lapar. Sedang, kami tidak akan membiarkanmu makan rumput di sini. Pergilah segera. Aku mohon izinkan aku makan sedikit saja lagi. Dan kami tidak akan setuju. Bau busukmu terlalu menyengat. Jika tidak pergi, akan kami pukul. Baiklah, aku akan pergi. Pangeran terus mencari rumput, lelah dan putus asa, sambil mengingat kesalahan yang pernah ia lakukan pada orang lain. Dahulu aku seharusnya tidak memperlakukan orang yang membutuhkan makanan dengan buruk. Kini aku benar-benar mengerti penderitaan mereka. Karena ia hidup sendirian di hutan, kemudian ia tinggal bersama sapi-sapi lainnya. Salam sejahtera. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Luka busukmu menjijikkan. Kami tidak akan mengizinkanmu tinggal bersama kami. Aku mohon padamu, aku tidak punya siapapun untuk hidup bersama. Aku sangat kesepian. Kalau begitu, teruslah hidup sendirian. Tak ada yang mau tinggal bersama sapi berluka busuk seperti dirimu. Pergilah, kami tidak menginginkanmu. Pangeran pergi dengan wajah sedih. Tak ada yang menginginkan aku. Apa yang harus aku lakukan? Setelah itu penyihir muncul kembali. Bagaimana kabarmu, Pangeran? Penyihir, tolong aku. Aku sudah menyadari kesalahanku. Ini adalah pelajaran atas keburukan yang Paduka lakukan pada orang-orang di sekitar Paduka. Aku berjanji tidak akan menyakiti siapapun lagi. Apakah ada cara untuk membuatku menjadi manusia kembali? Karena Paduka telah tersadar, hamba akan memberitahukan caranya. Tetapi semua tergantung pada Paduka. Paduka harus menemukan seseorang yang, dengan sukarela dan tanpa paksaan, mau merawat luka Paduka hingga sembuh. Barulah Paduka akan kembali menjadi manusia. Sekarang hamba pamit. Di mana aku bisa menemukan orang yang mau merawat luka busuk seperti ini? Ia berusaha mencari seseorang untuk mengobati lukanya. Tolong aku. Aku butuh seseorang untuk merawat lukaku. Pergilah. Aku tidak punya waktu untuk melihat lukamu. Jika kau penyembuh, Shinao, Awapi akan memberimu apapun yang kau inginkan. Kau hanyalah seekor sapi. Apa pedulinya? Menjauhlah dariku. Pangeran merasa gundah dan mencari orang lain untuk membantunya. Tolong obati lukaku. Aku jijik melihat lukamu. Aku tidak bisa merawatmu. Pergilah sekarang. Bau busukmu sangat menyengat. Pangeran meminta bantuan banyak orang, tetapi tak ada yang bersedia. Dengan hati sedih, ia kembali ke hutan tanpa harapan. Di dekat tempat itu, hiduplah seorang gadis bernama Lucy, yang mengenal pria yang pernah memelihara sapi bertanduk emas. Oh, mengapa engkau datang ke sini, nak? Aku telah menemukan obat untuk menyembuhkan luka sapimu, jadi aku datang ke rumahmu. Kau datang terlambat. Aku telah menjualnya, dan ia sudah pergi. Oh, kau sudah menjualnya. Kalau begitu aku pamit. Lucy pulang dan mendengar para warga desa sedang berbincang. Aku lelah sekali dengan seekor sapi yang tubuhnya penuh luka. Ia selalu datang kepadaku untuk diobati. Aku juga sama, aku sudah bosan dengannya. Permisi, Bibi. Di mana sekarang sapi yang penuh luka itu? Aku tidak yakin. Mungkin ia lebih sering tinggal jauh di dalam hutan, menjauh dari desa. Terima kasih, Bibi. Mengetahui ada seekor sapi yang butuh pertolongan, Lucy pun pergi mencarinya. Di mana sapi yang penuh luka itu? Apakah lukanya bisa membuatnya mati? Aku harus segera menemukannya. Tak lama kemudian, Lucy melihat sapi itu terbaring di tanah. Tubuhnya kesakitan karena luka, terlalu lemah untuk bergerak. Oh, jadi kau rupanya. Mengapa kau di sini? Melihat lukamu, kondisinya makin parah. Akan segera aku tolong. Paman, aku menemukan sapimu yang menderita di hutan. Oh, kalau begitu mari kita cepat bawa pulang untuk diobati. Baik, Paman. Lucy dan pamannya membawa sapi itu pulang untuk dirawat.
Tetapi tampaknya sudah terlambat. Sapi itu semakin lemah dan meneteskan air mata. Sepertinya ini sudah saat-saat terakhirnya. Nak, kau harus menerimanya. Seharusnya ini tidak terjadi. Kalau saja aku mengobatinya tepat waktu, mungkin ia masih bisa sembuh. Dengan hati sedih, Lucy termenung sendirian ketika penyihir itu muncul. Salam. Mengapa wajahmu tampak begitu muram? Aku sedih karena tidak bisa menyelamatkan nyawa sapi ini. Apakah kau ingin tahu cara menyembuhkan sapi ini? Apakah benar kau punya caranya? Ada caranya. Kau harus merawatnya dengan belas kasih dan tanpa rasa jijik. Bukankah aku sudah berusaha mengobatinya dengan baik? Cobalah sekali lagi. Gunakan belas kasih dan ketulusanmu untuk merawatnya, dan kau akan melihat hasilnya. Sekarang, aku harus pergi. Mengikuti saran penyihir, Lucy merawat sapi itu dengan lebih penuh perhatian, dan lukanya pun membaik dari hari ke hari. Akhirnya Achan, aku telah menyembuhkanmu. Seketika, sapi itu berubah menjadi Pangeran John. Benar, aku adalah Pangeran John. Karena aku memperlakukan semua orang di sekitarku dengan buruk, aku menjadi sapi seperti ini. Aku sangat berterima kasih padamu, Nona muda, karena telah memulihkan wujud manusiku. Ku senang bisa melakukannya. Pada akhirnya, Pangeran John menjadi raja yang bijaksana dan menemukan wanita yang mencintainya dengan tulus, memerintah kerajaannya dengan damai. Kisah ini mengajarkan bahwa memperlakukan atau merendahkan orang lain seperti yang pernah dilakukan Pangeran John akan mendatangkan pelajaran sebagai balasannya. Namun jika kita mengakui kesalahan, hidup pasti akan menjadi lebih baik. Tamat.